Hari itu seekor anjing berkeliaran menyadari. Kucing yang baru saja itu terima bisa adalah macan tutul Amerika. Diganggu memiliki seorang putra muncul bantu. Ketika itu lapar, itu juga memiliki putranya untuk membantunya. Namanya Beira, seekor anjing dengan latar belakang yang sangat istimewa. Ketika itu masih sangat muda, ibunya dibawa pergi oleh manusia. Saat itu masih sangat muda, jadi itu tidak tahu apa ini. Untungnya, ada induk kucing yang merasa kasihan. Jadi itu bekerja keras untuk mengadopsinya. Hari itu mengembara ke hutan. Tiba-tiba tembakan senjata membuatnya ketakutan setengah mati. Setelah beberapa saat, dia berlari ke sana dan melihat seekor kucing besar tergeletak di tanah. Saat ini sedang sekarat, tiba-tiba dua orang berlari datang. Beira dengan cepat lari untuk bersembunyi. Dalam pikirannya tahu, kucing besar ini adalah mangsa manusia. Itu tidak mengubah apapun dengan hal ini. Tapi tepat pada saat ini, seekor kucing kecil muncul di sampingnya. Itu anak kucing itu. Beira tidak ingin itu berkeliaran, jadi dia mengadopsinya sebagai anak miliknya. Agar kucing tumbuh sehat, Beira melakukan segala yang mungkin. Bahkan dagingnya dipanggang di oven. Atau apakah setengah dari kepala ikan yang berbau, Beira memberikan semuanya kepada anaknya makan. Kucing kecil itu tidak mengecewakan perawatan Beira. Dengan cepat tumbuh bahkan bisa membawa makanan kembali ke Beira. Di malam hari, dua hewan yang bukan dari spesies yang sama bergantung satu sama lain. Untuk menghangatkan diri dalam cuaca dingin dari kehidupan yang mengembara ini. Semuanya sedang tampak baik-baik saja. Tapi bahaya masih ada di mana-mana. Hari itu, mereka menjadi sasaran serigala. Beira melihat situasinya tidak baik, jadi dia ingin membawa macan tutul Amerika pergi. Tapi mereka dengan cepat dikelilingi oleh serigala. Beira untuk melindungi putranya, mencoba menakuti para serigala. Tapi musuh ramai jadi mereka tidak takut. Bahkan mendekati kedua hewan itu selangkah demi selangkah. Ketika berpikir bahwa Beira hendak menjadi makanan bagi serigala-serigala ini. Kemudian tiba-tiba sekelompok manusia datang, sehingga serigala-serigala itu lari. Macan tutul Amerika belum pernah melihat manusia, jadi dia segera berlari ke hutan yang dalam. Tapi Beira hanya berdiri di sana. Karena dia ingin mendapatkan makanan untuk putranya. Kelompok orang ini dengan cepat mengenali tanda di lehernya. Baru hendak menghubungi pemiliknya ketika tiba-tiba. Ternyata macan tutul Amerika mengatasi ketakutannya untuk kembali dan menyelamatkan Beira. Tanpa diduga, membuat kehilangan kesempatan bagi Beira untuk kembali ke tuannya. Untungnya, dia masih memiliki anak angkatnya di sisinya. Lebih penting lagi, ketika yang lain melarikan diri, ada banyak makanan yang tertinggal. Musim dingin telah tiba dalam sekejap mata, dengan pelatihan hati-hati Beira. Macan tutul Amerika telah belajar berenang seperti seekor anjing. Hari itu, ibu dan anak sedang bermain dengan gembira di atas es. Kemudian terdengar suara yang familiar. Kedua anjing itu melihat sesama hewan mereka dan sangat gembira. Berlari seperti gila menuju musuh. Tetapi karena tindakan inilah mereka menyebabkan longsoran salju. Pemilik anjing gembala Jerman tertutup salju. Mereka berdua mencoba menggali tetapi tidak dapat menemukan apapun. Untungnya, dua orang yang lewat datang bersama mereka untuk menyelamatkan pemilik anjing itu. Dan Beira dibesarkan oleh orang yang baik. Melihat macan tutul Amerika di kejauhan, Beira tidak tahan untuk pergi. Meski hidup sangat nyaman di rumah baru. Tapi tetap tidak bisa melupakan pemilik pertamanya. Alasan mengapa itu harus berkeliaran seperti itu juga karena itu mencari seorang pria bernama Lukas. Memikir sampai ini, itu diam-diam berlari keluar dari rumah orang baik itu. Dan lanjutkan di jalan untuk menemukan tuannya. Itu berjalan di jalan-jalan kota. Dan untungnya merampok sepotong ayam goreng. Dia baru saja makan beberapa suap ketika seorang gelandangan memberinya semangkuk air. Kemudian bawa kembali ke tempatnya dan ubah menjadi alat untuk membantunya mendapatkan lebih banyak uang. Hari itu dia tiba-tiba membeli banyak makanan. Lalu ikat Beira pada tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya. Beira menyadari bahwa pria yang berkeliaran ini menginginkannya di sisinya. Anjing ini sekarat karena kehausan. Sungai itu tepat di depannya, tapi sedang terikat. Sebelum gelandangan ini mati, dia ingin melihat Beira di sisinya dan mengucapkan selamat pergi. Saat kelelahan, Beira memikirkan pemilik pertamanya. Ketika itu masih muda, itu kehilangan ibunya dan dibesarkan oleh seekor induk kucing. Kemudian mereka bertemu dengan orang yang baik. Pria ini bernama Lukas ini. Telah mengubah hidup Beira. Pria bernama Lukas itu sering memberi makanan pada hewan liar. Beberapa waktu kemudian, Beira merasakan cinta Lukas padanya. Lukas melihat anjing di depannya dan juga sangat tertarik, jadi dia membawanya pulang. Lalu beri nama Beira untuknya. Karpet biru ini adalah favorit Beira. Karena baunya seperti Tuan Lukas. Seiring berjalannya waktu, Beira juga menjadi anjing dewasa. Tapi rumah Lukas disewa, pemiliknya tidak mengizinkan hewan peliharaan. Setiap kali dia datang untuk mengambil uang sewa kamar, Lukas harus membawa Beira ke kantor. Ini adalah panti jompo militer, kediaman tentara tua yang terluka oleh perang. Beira tampaknya bisa merasakan rasa sakit mereka. Secara teratur naik ke atas para prajurit itu untuk menghibur mereka. Tapi suatu hari itu sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Orang-orang dari Departemen Pengendalian Hewan datang dan memberitahu Lukas bahwa kota tidak mengizinkan orang untuk memelihara jenis anjing ini.
Jika dia terus melihat Beira di jalan, itu akan dibawa pergi sesuai hukum. Demi keselamatan Beira, Lucas terus melatihnya untuk pulang sendiri. Pulang ke rumah. Tapi hari itu, Beira bergegas keluar untuk menangkap tikus yang berlari di jalan. Pada saat Lucas tiba, staf kontrol hewan sudah menyiapkan jerat. Pulanglah Beira. Beira cepat pulang. Tapi Beira berdiri di depan Lucas untuk melindunginya. Tanpa pilihan lain, Lucas harus melihat Beira dibawa pergi di depannya. Tapi untungnya ini pertama kalinya, jadi Lucas membayar denda dan bisa menebus Beira untuk pulang. Tetapi jika ada satu kali lagi, Beira akan ditangani. Untuk menjaga Beira dari bahaya, Lucas bermaksud untuk membawanya kembali ke rumah pamannya di pedesaan. Dia meyakinkan Beira bahwa setelah dia membeli rumah, dia akan membawanya kembali. Beira pergi ke rumah pamannya, itu kehilangan kegembiraan aslinya. Bahkan jika hidup ini penuh, tetapi tanpa Lucas, hidup tidak ada artinya. Jadi mengambil kesempatan yang tidak diperhatikan pamannya, itu menyelinap keluar. Sementara itu, Lucas telah selesai membersihkan rumah barunya dan sedang datang untuk membawa pulang Beira. Tapi keduanya berpapasan di jalan ini. Beira mengembara ke kota lain. Untungnya, itu bertemu dengan sesama hewan yang baik hati. Mereka mengajari Beira cara menemukan makanan di tempat sampah. Tetapi ketika malam tiba, anjing-anjing lain kembali ke rumah mereka. Beira sekarang mengerti bahwa mengaduk-aduk sampah hanyalah hobi bagi anjing-anjing tunawisma, itu hanya itu sendiri. Anjing ini terbaring di tepi sungai, hampir mati kehausan. Meskipun itu tepat di sebelahnya, itu tidak bisa mencapainya. Untungnya dua anak laki-laki menyelamatkan hidupnya. Jadi, Beira melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Bahaya mengintai di mana-mana, sekali lagi dikelilingi oleh serigala. Ketika akan menjadi makanan serigala-serigala ini, tepat momennya sangat menentukan. Raungan yang membuat serigala terkejut. Ternyata putra angkat Beira telah tiba. Macan tutul Amerika yang dibesarkan olehnya sekarang sudah dewasa. Dengan cepat bergegas untuk meredakan pengepungan dan menyelamatkan hidup Beira. Serigala berlari liar, macan tutul Amerika melihat luka di Beira. Itu pergi untuk menghibur Beira, mereka terjalin. Macan tutul Amerika dengan lembut menjilati luka Beira. Setelah itu mengantar Beira keluar dari hutan. Beira ingin macan tutul Amerika pergi bersamanya. Tapi itu dengan tegas menolak. Karena itu tahu bahwa dirinya sendiri berbeda dari Beira. Hutan besar itu adalah rumahnya. Sama seperti itu, ibu dan anaknya mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada satu sama lain dalam kesedihan yang luar biasa. Beira berlari ke jalan kota tetapi tidak hati-hati jadi telah mengalami kecelakaan. Pada saat itu bangkit kembali, salah satu kaki depannya patah. Tapi Beira tidak menyerah, itu menekan rasa sakit untuk terus berlari ke depan. Tuhan tidak mengecewakan tekad anjing, setelah 3 tahun, lebih dari 400 km. Beira akhirnya melihat pintu yang familiar itu. Dia bergegas untuk mengetuk pintu. Tetapi orang yang membuka pintu adalah orang yang tidak dikenal. Itu berlari ke dalam rumah, melihat ke ruangan yang dikenalnya dan orang tidak dikenal itu. Itu mengerti Lucas tidak lagi di rumah ini. Untungnya, masih ada induk kucing yang akrab di sini. Itu pergi untuk menyambut Beira, seperti sambutan dan kenyamanan seorang ibu untuk anak yang baru kembali. Tetapi pada saat ini, orang-orang dari Departemen Pengendalian Hewan telah tiba. Beira buru-buru keluar di pintu. Sekarang itu harus menaruh harapannya di satu-satunya tempat terakhir. Jadi itu menekan rasa sakit dan berlari ke tempat yang familiar di masa lalu. Itu panti jompo militer. Paman mengenalinya begitu dia melihatnya. Bagaimana mungkin? Semua orang tidak bisa percaya semua yang ada di depan mata mereka. Setelah 3 tahun, berapa banyak anak ini harus mengalami untuk sampai ke sini? Untungnya, Lucas yang berada di dekatnya tiba-tiba menoleh dan melihat anjing kesayangannya. Keduanya saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Melihat kaki Beira yang patah, Lucas sangat kesakitan, ia pun bergegas membawanya ke rumah sakit hewan. Tetapi pada saat ini, orang-orang dari Departemen Pengendalian Hewan datang lagi. Dia masih ingin mengambil Beira pergi tetapi dia tidak terduga. Beira dilindungi oleh begitu banyak orang. Jika ingin mengambilnya, harus melewati prajurit Skuadron Marinir ketiga Amerika Serikat. Infanteri Darat 1 Angkatan Darat. Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS. Armada ke-6 Angkatan Laut AS. Prajurit dari Divisi Lintas Udara 101. Prajurit Infanteri ke-4 Angkatan Darat Amerika Serikat. Polisi tidak berani mengatakan apa-apa, hanya sementara mengabaikan Beira. Berkelana selama 3 tahun dengan jarak 400 km. Akhirnya, Beira kembali ke sisi tuannya. Ada kalanya anjing lebih kuat dari manusia. Manusia bisa jadi pengkhianat, tapi anjing tidak bisa. Selama Anda menghargai dan melindunginya, cintailah seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Jadi tidak peduli ketika Anda sehat atau sakit. Kaya atau miskin, mereka akan selalu setia pada Anda. Sampai Anda meninggalkan dunia ini. Mari kita lihat memelihara seekor anjing, apakah benar-benar seperti itu?